Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa Revolusi TV channel dimanapun kalian berada, dan juga buat pemirsa Revolusi Production House. Wow, oke. Dan kembali kali ini kita lanjut lagi di acara kita, yaitu di Revolusi Podcast. Masih bersama saya Izzy Arifin, dan aku Opi, dan saya Riana Andriana. Oke, dan yang pasti kali ini beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol bareng dengan bintang tamu kita. Ada siapa sih tadi sekarang? Sebelum disebutkan atau sebut dipanggil kan? Ini ceritanya oke, kalian sendiri gimana nih kabarnya? Sehatkah semuanya? Syukur, alhamdulillah sehat ya? sekali. Alhamdulillah sehat. Siap Cuma tempur ya? agak sedikit mindeng, tapi semangat lah. Agak sedikit bindeng. Mindeng lah, tapi semangat. Semangat ya, oke, mudah-mudahan kita semua sehat ya. Oke, jadi hari ini kita tema kali ini tuh berbeda dengan podcast berikutnya. Kemarin kita mendatangkan ada tokoh inspiratif, ya kan? Terus sebelumnya juga kita mendatangkan ada UMKM juga, ya kan? Dengan produk-produknya nih yang jelas-jelas dari asli Karawang. Tapi kali ini kita mendatangkan aktivis dan juga kalau dibilang orang yang senang bergelut di dunia organisasi. Wih. Berarti dia ini adalah salah satu orang penting ya. Penting, iya. Dan apa ya? Dan apa? Jadi tegang gak nih? Saya kira kamu tuh ada lanjutan ya, orang penting, gue nungguin. Kan biar dia kebagian ngomong juga dong. Enggak dong. Perkataan Anda itu komanya mau di koma apa di titik nih? Gak di titik aja, lanjutin sama Ale. Waduh. Ya sudah, kalau gitu langsung aja kita sambut. Ini dia ada Bang Jerry Sagita. Tuh, kita udah asik banget. Kita udah sedia banget. Dia cuma melambaikan tangannya doang ya. Tapi tunggu nih, gaji. Kenapa? Aku manggilnya bapak, om, atau gimana nih? Atau abang? Abang aja biar santai ya. Cuman tadi bahasanya apa? Pak manggil jam. Iya enggak. Abang. Yang enggak gitu juga. Tapi juga abang. Karena yang kita hadapin ini bukan orang sembarangan gitu. Oke. Bo. Oke. Yang pasti, halo Bang Jerry. Kita panggil Bang Jerry aja, bukan Bang Jer ya. Bang Jer. Oke, Bang Jer. Sehat, Bang? Alhamdulillah syukur. Jadi sekali lagi selamat datang, Bang, di acara kita, dan mudah-mudahan kita bisa nikmatin ya acara kita dari awal sampai akhir nih. Bang Jerry, kita mengenal Bang Jerry sebagai sosok aktivis, apakah betul? Kita coba tanya dulu aja dulu ya. Takutnya salah nih, Hati-hati loh nanya. Hati-hati. Jangan macem. Seorang aktivis dan juga kalau dibilang orang yang bergelut di dunia organisasi seperti itu, betul apa enggak sih, Bang? Iya, jadi saya juga bingung. Nah, Bapak mohon maaf, ngantuk ya? Karena biasanya saya di syuting seperti ini kan. Biasanya di luar lapangan gitu. Jarang-jarang di ruangan seperti ini, tapi nggak apa-apa lah. Karena kawan-kawan dari Revolusi ya kan ingin bercerita tentang pergerakan-pergerakan di aktivis organisasi masyarakat kan gitu. Betul sekali. Kebetulan saya hobi dari dulu, dari sekolah, dari tingkat SLTP, terus SMA, saya sangat hobi organisasi. Dan sampai sekarang pun ya alhamdulillah saya masih di organisasi. Cuma untuk saat ini memang lagi cuti dulu lah. Untuk saat ini lagi cuti dulu. Tapi kalau kita boleh mengetahui lebih dekat dulu lah ya. Jadi bahasa kita tidak akan lari dulu membahas jauh-jauh soal organisasi, tapi lebih ke abangnya sendiri nih. Kalau boleh tahu nih, abang ini asli Karawang kah atau seperti apa? Jadi kita pengen tahu dulu ya latar belakang dari abang sendiri, biar juga pemirsa yang di rumah pun tahu siapa abang sebenarnya gitu. Oke. Kurang lebih berarti 44 tahun yang lalu ya. Kebetulan saya asli Putra Karawang, cuman jarang di Karawang. Asli Putra Karawang, tapi jarang di Karawang. Jarang di Karawang. Masih? Jarang di Karawang karena itu tadi kita aktif di beberapa komunitas atau organisasi ya kan, luar kota, baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
DKI ya kan, dan wilayah dekat DKI Banten kan gitu. Makanya saya aktivitas dulu banyak di luar Karawang gitu. Ya artinya memang kita asli putra Karawang dan keluarga di Karawang, istri di Karawang, anak-anak di Karawang. Oke, berarti masih berbicara masa kini ya. Tapi kita masih penasaran dengan masa lalu tadi. Berbicara 44 tahun yang lalu lahir seorang Bang Jerry. Dari kalau dibilang dari keluarga besar kecil, anak keberapa dari berapa kalau boleh tahu? Kalau saya kebetulan anak tengah-tengah. Anak tengah dari 5 bersaudara. Oh, anak ketiga atau anak dari punya saudara kakak 2 punya adik 2. Betul. Dari saudara-saudaranya itu apakah sebelumnya mempunyai darah seorang apa tadi tuh aktivis juga atau bagaimana? Secara apa mungkin dari orang tua juga atau seperti apa kalau kita berbicara keluarga dulu? Ya, kalau keluarga memang orang tua saya wira swasta. Kalau ayah saya wira swasta, ibu saya memang ibu rumah tangga. Kebetulan 6 tahun yang lalu ibu saya sudah meninggal. Ya, emang bukan dari keluarga aktivis, bukan gitu kan. Cuman saya sendiri yang memang hobi di lapangan. Dari dulu hobi di lapangan. Akhirnya keluarga, orang tua saya, ayah dan ibu ya fan aja, nggak jadi masalah, mendukung aja. Yang jelas bisa bergerak sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Oke. Putra Karawang yang lahir di Karawang, lama di Karawang, tapi juga lama di luar Karawang juga, betul ya. Tapi yang pasti tidak melupakan Karawang lah ya. Iya, langsung tanah kelahirannya sudah jelas. Tanah kelahiran. Kita lebih spesifik lagi, tadi Bang Jerry bilang mulai SLTP baru menyukai organisasi ya, karena memang kalau secara logika biasanya kalau kita waktu di SD tuh memang ada tuh organisasi kayak pramuka tuh sudah ada gitu. Pikirannya masih main. Iya, kadang betul ya. Kalau aku pramuka dulu bolos mulu. Ya, kalau dulu kan mulai memang sudah mulai hobi. Saya tuh hobi kumpul-kumpul sebenarnya. Dulu waktu sekolah kan ada namanya OSIS ya. Betul. Ya, kalau dulu itu ya sekitar tahun 80-an lah, 80-an, 90-an. Organisasi sekolah itu emang OSIS yang keren. Iya, Itu organisasi sepanjang sekolah. Dan kebetulan saya suka kumpul-kumpul, ya kan. Akhirnya saya masuk di dalam organisasi dari tingkat SMP, SMK, ya kan. Dan sampai saat ini itu. Saya sangat hobi berorganisasi. Itu sih. Oke, menarik sih ya kalau dibilang memang tidak semua orang itu suka berorganisasi. Betul. Tidak semua orang itu. Padahal secara tidak langsung tanpa mereka sadari organisasi terkecil di dunia ini adalah keluarga sebenarnya gitu. Tapi kalau boleh nanya nih ke Bang Jerry sendiri, ini bukan salah pribadi, tapi secara gambaran atau mungkin bisa menilai sekarang dulu dengan sekarang, secara kalau dibilang secara kualitas lah ya, anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang setingkat SMP atau bahkan setingkat SMA atau kuliah, cara berorganisasi mereka seperti apa sih? Mungkin ada beda atau bahkan sama aja atau ya kalau ya jelas beda. Kalau beda itu jelas beda. Karena kan kalau dulu kan perkembangan zaman kan belum seperti saat ini. Betul. Gitu. Jadi memang masih mengandalkan secara pembelajaran memang langsung, artinya tidak memakai embel-embel seperti alat komunikasi saat ini. Gitu. Dan artinya kalau pandangan saya lebih berkarakter lah. Zaman dulu ya, lebih berkarakter, gitu, lebih berkarakter karena face to face langsung kan antara guru dengan murid. Betul. Antara guru dengan murid kan gitu. Terus belajar juga kan kalau dulu kalau masih SMP itu kan hitung-hitungannya kan ada tuh yang pakai apa sih namanya ya? Kalau dulu kan hitung-hitungan tuh pakai Simpoa. Artinya emang kita sangat berbeda dengan zaman sekarang. Kalau kata-kata orang luar milenial gitu. Zaman now. Iya, artinya lebih berkarakter gitu kan, lebih berkarakter secara pemikiran itu harus diterapkan
Gitu. Tidak seperti saat ini, artinya apa sih, melihat sekarang apalagi ada zaman milenial kan, ada handphone, televisi dan lain sebagainya kan gitu. Jadi pembelajaran anak-anak sekolah saat ini bisa langsung lewat alat komunikasi yang ada. Betul. Itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Ya? Sangat berbeda. Artinya sekarang harus lebih maju lagi ke depan. Betul ya. Dengan perkembangan zaman itu, dan kita sebagai anak bangsa Indonesia harus bisa menyaingi perkembangan internasional saat ini. Betul. Itu kalau pernah masih jelas ada perbedaan. Jelas perbedaannya. Tahu nggak kenapa saya nanya seperti itu? Kenapa? Karena gini, Kak, saya anak yang hidup di tahun 80-an ya, anak 80 ke sini segala macam, yang mana pada saat itu orang, ada salah satu alasan orang untuk, termasuk saya nih, untuk berpikir terlebih dahulu ikut organisasi. Karena pada saat itu tuh yang namanya bullying, yang namanya pada saat kita masuk organisasi ada disebut atau ospek ya Bang ya. Iya. Itu masih bisa pakai tangan, pakai segala macam. Betul. Ya, Oh, kalau dulu tuh gitu ya? jelas. Iya, orientasi Dulu kan. terkesan kayak legal dan memang tidak terbuka kayak sekarang. Sekarang bentar-bentar ada yang laporan, segala-segala diviralkan kan gitu. Kalau dulu itu salah satu orang males untuk berorganisasi karena belum apa-apa dari mental udah drop tuh. Betul. Abang ngalamin nggak masa-masa itu, Bang? Sering. Iya kan ya? Sering, ya saya sangat sering mengalami ya kan. Artinya ketika hidup berorganisasi, sebenarnya organisasi itu banyak ya kan. Kebetulan saya memang aktif di organisasi perkumpulan ya kan, baik di tingkat sekolah ya kan maupun di luar sekolah. Emang saya lebih condong ke organisasi perkumpulan. Itu benar apa yang dikatakan tadi, organisasi semua itu sebenarnya organisasi. Tinggal ini organisasi apa, ya kan? Seperti keluarga. Keluarga itu sebenarnya organisasi. Arti sebuah organisasi itu kalau pandangan saya, organisasi itu kan struktur. Betul. Kalau pandangan saya, organisasi struktur. Contoh keluarga kita kan punya struktur. Iya. Ada kepala rumah tangga, Betul. ya kan? Ada ibu rumah tangga, ada anak, ya kan? Dan sebagainya lah gitu. Ntar di sini ada mantu, ya kan? Ada besan, ya kan? Ada cucu, dan sebagainya. Nah ini yang dikatakan sebuah organisasi, gitu kan. Artinya benar tadi disampaikan, ketika zaman itu berorganisasi memang ya secara pergerakan itu kita mengandalkan sebuah pemikiran yang matang. Betul. Tidak bisa melihat seperti sekarang kan. Karena kita lihat handphone, pergerakan ini, oh begini, ya kan? Pergerakan begini. Kalau dulu kan emang kumpul-kumpul, ya kan, kita diskusi dan sebagainya. Bagaimana kita bisa bergerak sesuai dengan keinginan kita, hobi kita yang harus dilakukan di organisasi tadi. Gitu. Oh gitu kok. Ada penasaran nggak? Wah, penasaran banget. Saya mau nanya nih Bang. Ya boleh. Satu di perihal apa yang bisa menimbulkan pertama kali pemikiran Abang itu menjadi kritis? Oh gitu. Iya, sampai memutuskan akhirnya, wah kayaknya ini dunia gua banget nih. Nah begitu. Keren. Itu pertanyaan yang keren. Gitu tadi, karena apa? Saya suka kumpul-kumpul. Berawal dari situ, saya suka kumpul-kumpul, ya kan, membicarakan apa, ya kan, membicarakan di luar sana seperti apa. Satu itu. Terus yang kedua, karena pandangan saya kalau organisasi perkumpulan itu, jadi kita bisa mengeluarkan aspirasi yang biasanya kita pendam sendiri, ya kan, kita bisa bicarakan dengan kawan. Kemudian kita bisa lakukan. Itu tadi, karena pada dasarnya kan sifatnya sosial. Ya. Organisasi kemasyarakatan itu sifatnya sosial. Sosial seperti apa ya? Berkumpul. Kalau nggak berkumpul, bukan sosial namanya. Kan gitu. Itu kalau pandang saya. Artinya saya lebih hobi berkumpul, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu saya hobi. Seperti kita ini kan kumpul-kumpul. Iya. Ya kan? Kumpul-kumpul. Gitu. Kumpul-kumpul akhirnya kita bicarakan ABC kan gitu. Nah saya hobi seperti ini. Mudah-mudahan sering-sering aja kan. Amin. Sering-sering aja, tapi aku bingung mau ada pertanyaan apa. Saya tuh mau nanya, mau sharing. Ya tanya aja nggak masih. Tanya aja, tapi nanya apa? Mungkin jadi kayak takut gitu, jadi kayak terzalimi gitu. Santai aja, santai. Enggak loh, Pak Anda kan gimana ya? Kenapa? Tapi jadi Blank ya? Santai. Oke, Gue ada lanjut lagi pertanyaannya buat si. Iya jangan satu nanya. Iya, banyak. gantian dulu aja. Harus banyak. Bagi pertanyaan dong.
Bang Giri, kalau dibilang tadi terhitung dari SLTP mengenal organisasi bahkan sampai detik ini, gitu ya. Sebenarnya yang abang cari itu apa sih bang dari organisasi? Satu, yang saya cari itu adalah persaudaraan. Kebersamaan ya? Iya. Pertama persaudaraan, kemudian tadi ya kan kebersamaan. Itu yang saya inginkan. Yakin nggak munafik tentang materi? Ya itu relatif. Relatif, artinya kalau berbicara materi kan itu kalau pandangan saya berbicara materi kan semua sudah diatur. Oke. Ya kan, semua sudah diatur. Toh sampai saat ini dari dulu saya berorganisasi dan belum pernah saya bekerja di salah satu perusahaan, itu belum pernah, apalagi mendapatkan upah. Ya gimana saya mendapatkan upah, kerja aja belum pernah gitu kan. Cuman karena hobi berorganisasi ya kan, kita melakukan pergerakan-pergerakan yang memang bisa menjalankan aturan organisasi sehingga ada rezeki-rezeki lah di situ ya kan. Karena jelas aturannya pun sudah ada aturan di dalam organisasinya sendiri. Betul. Itu. Tapi abang bisa menjamin nggak sih atau bahkan menurut pola pikir abang sendiri? Karena saya pun ingin menyamakan persepsi sebenarnya. Setuju gak kalau seperti memang anak-anak yang senang berorganisasi itu memang menomor sekiankan materi ya di atas tadi kebersamaan, loyalitas dan solidaritas seperti itu. Setuju nggak kalau hampir semua anak-anak yang berorganisasi itu seperti itu? Ya setuju. Setuju Karena kan begini, sekarang kalau kita berbicara organisasi, nah kita berbicaranya organisasi nih yang saya jalanin. Organisasi kemasyarakatan. Jelas bahwa organisasi kemasyarakatan itu kan sosial. Sosial, ya kan? Tugas pokoknya itu sosial, tetapi di situ ada aturan-aturan yang membuat bagaimana kita bisa menghidupkan organisasi secara perekonomian. Nah, di situ bagaimana organisasi ini bisa hidup. Pemerintah itu membuat sebuah aturan itu ya balance, artinya tidak hanya berbicara sosial, tapi ada aturan-aturan yang membuat pelaksana struktur organisasi itu bagaimana bisa menggali potensi dengan mengembangkan perekonomian internal maupun masyarakat. Itu yang jelas wajibnya adalah sosial. Iya. Gitu. Dan berarti kalau kita bisa tarik kesimpulan, orang-orang atau mereka-mereka yang terlibat di dalam sebuah organisasi jiwanya berjiwa sosial. Iya. Pasti. Pasti itu. Iya. Apa nggak ada rasa jenuh atau bosan kan bang? Karena dari dulu kan, dari beliau SLTP sampai sekarang ikut organisasi terus kan, kita tuh manusia lah ya, artinya punya di mana titik kejenuhan itu ada. Ya jelas kalau bicara jenuh, saya manusiawi kan, saya bukan malaikat. Gitu. Ya, saya bukan malaikat. Tapi manusia berarti malaikat. Ya kan, jenuh ya pasti jenuh. Ada pasti jenuh. Cuman itu tadi terhibur lagi kan, karena hobi. Pada dasarnya kita sekarang hobi dulu deh. Hobi dulu. Kalau kita nggak tanamkan hobi itu susah. Susah, mau dipaksa kan nggak bisa. Betul. Ya penting kita hobi aja dulu. Ketika hobi kita kembangkan, ya kan, hobi kita kembangkan. Contoh lah, sekarang kawan-kawan aktivis seni lah, ya kan, aktivis seni. Mereka berawal dari hobi, main gitar, kumpul-kumpul, ya kan. Nah di situ akhirnya punya kemauan, ya kan, punya kemauan bagaimana hobi saya ini, ya kan, terarah. Kemudian bisa menghidupkan dirinya. Betul. Tambah lagi ketika dia ingin berkembang lagi, ya, bagaimana saya bisa menghidupkan saya, bagaimana saya nanti punya keluarga dan sebagainya. Nah itulah yang berkarakter ketika berorganisasi. Jangan hanya berorganisasi itu setengah-setengah. Kalau pandangan saya, jangan pernah setengah-setengah apa yang dilakukan. Kalau udah setengah-setengah udah keluar aja. Ya kan, apa di gunung sana kan gitu. Nih soal mental kan, kalau abang nih udah pasti dari zaman ospek dan segala macam tuh udah hatam banget ya. Udah segala macamnya lah gitu kan. Pernah nggak terpikirkan ketika dalam satu aksi di organisasi itu, wah ini gimana nih kalau crash di lapangan atau apa di lapangan? Abang pernah mikir begitu nggak sih? Pernah. Ya manusiawi. Kalau ditanya pernah nggak? Pernah. Manusiawi dong. Pernah, ya kan? Kenapa? Karena kan kalau berorganisasi itu kan senioritas. Iya. Nah, contoh,
Dulu ketika saya masuk berorganisasi, pasti saya mengikuti jejak-jejak kawan-kawan yang sudah lama. Iya, Senioritas, kan gitu. Dan di situ saya jadikan cambuk. Contoh ya kan, jiwa korsa, kedisiplinan, ya kan, waktu rapat di kantor rapat, telat itu hal yang wajar. Tetapi di situ justru saya jadikan cambuk. Ya kan? Kamu telat nih katanya. Rapat hari ini jam 10, pergerakan hari ini kita jam 10 pagi. Ternyata kamu telat. 5 menit kamu telat, gitu kan? Dimarah-marahin ya, saya terima. Walaupun tuh saya kesal, saya terima. Karena apa? Hobi tadi kan, saya harus bisa. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keluarga besar organisasi, dengan pimpinan, dengan kawan-kawan semua. Kita harus memahami karakter. Yang terpenting adalah jangan pernah kendor. Gitu. Yang penting jangan pernah kendor, semangat, juang 45. Itu. Menurut abang kalau misalkan untuk membentuk karakter anak-anak yang disebut bisa milenial ini, apakah diperlukan lagi senioritas atau enggak? Perlu dong, perlu. Ini kan senioritas itu kan berbicara tingkatan. Bisa kalau pandangan saya bisa dikatakan guru lah, dan itu perlu. Kita harus punya guru. Bener nggak? Tanpa ada senioritas, tanpa ada guru, mana bisa jadi kita? Nggak bisa. Kalau belajar sendiri bahaya. Nggak bisa yang mengarahkan. Itu kalau pada sampai sekarang, sampai kapan perlu? Nggak bisa kita. Oh, saya harus bangun sendiri. Oh, harus belajar pada siapa? Saya nggak bisa. Harus ada senioritas. Kalau di lapangan kan senioritas. Mungkin kalau internal dalam pendidikan ya kita katakan guru lah. Itu sangat perlu. Soalnya untuk anak-anak yang bisa disebut sekarang milenial ini, banyak kasus dan kejadian itu kan mentalnya bisa dibilang begitulah. Ya. Ibarat dicubit sedikit aja udah. Dikit ngadu. Nah, itu dia. Kan. Ya, artinya gini, kita harus melihat perkembangan zaman. Ya kan, perkembangan zaman satu. Terus yang kedua karakter. Ya kan, apalagi kita di posisinya sebagai pengurus inti dalam organisasi. Kita harus tahu karakter anggota. Oh, kita seperti ini. Oh, dia pendiam karakternya. Oh, dia keras karakternya. Oh, dia ini suka ngomong karakternya kan. Oh, karakternya ini suka ini. Nah, ini pertanggungjawaban dari seorang pimpinan pengurus, dan bisa harus membaca semua karakter. Minimal 50% dari karakter teman-teman itu, kelompok kita bisa membaca. Nah, disitulah baru kita terapkan bagaimana kita masuk ke mereka. Contoh, kalau dia pendiam, kemudian dimarahin, mau nggak masuk. Betul. Oh iya beda, ini bertentangan. Dari situlah. Makanya kalau pandangan saya, kita harus bisa memahami nih. Karakternya dulu nih, kita pahami karakter si A, si B, karakternya begini. Kita harus bisa menyimbangi. Nah, setelah dia percaya, dia dekat dengan kita, baru kita lakukan program aturan-aturan yang ada. Itu. Jadi sini bisa kita bilang bahwa tidak semua orang itu suka berorganisasi. Betul. Dan kalau kita bisa tarik kesimpulan akan berbeda ya. Ini kemungkinan besar ya akan berbeda anak yang ikut dalam sebuah organisasi dengan anak yang tidak berorganisasi. Pasti akan ada perbedaannya di situ. Gitu. Tapi yang saya penasaran dengan Abang, dari sekian banyak mungkin dari SLTP sampai detik ini yang Abang ikutin, organisasi yang Abang ikutin. Itu secara kalau tingkatan jelas pasti berbeda-beda dan segala macam. Itu pernah yang kalau dibilang secara ini pernah organisasinya apa aja lah gitu ya yang Abang pernah ikutin. Ini tadi kan udah bicaranya dari tingkat pendidikan ya kan. Kalau di luar pendidikan ya alhamdulillah gitu. Saya juga pernah ke negeri jiran. Wow. Gitu kan, pernah negeri jiran. Ketika itu sekitar tahun 2000 lah. Tahun 2000-an saya ke negeri jiran, yaitu di Malaysia. Tepatnya di Kuala Lumpur. Gitu. Karena ada perwakilan beberapa negara, salah satunya ada Indonesia. Khusus Asia Tenggara, kita membuat sebuah komunitas perkumpulan, yaitu organisasi massa. Gitu. Satu, terus yang kedua kita juga pernah Surabaya, kemudian Jogja, kemudian Cirebon, kemudian Banten. Gitu. Makanya saya bilang banyakkan di luar Karawang. Gitu. Dan saya katakan pada diri saya sendiri, sampai kapanpun saya akan tetap berorganisasi, khususnya di organisasi kemasyarakatan. Gitu. Karena disitulah saya bisa sampai saat ini
disitulah saya bisa menafkahi diri saya dan keluarga saya. Dari sekian banyaknya organisasi yang pernah abang ikuti, pernah abang jajan nih istilahnya, organisasi apa sih yang paling berkesan banget? Sebetulnya semua berkesan. Yang paling wah ini tuh ngebuat gue ini loh gitu, gue banget gitu. Ini loh karakter gue sesungguhnya di organisasi ini. Nih, gue baru keluar nih. Nah, iya, Taita. Iya, kalau berbicara suka duka pasti semua ada lah ya. Ada suka dukanya dalam organisasi. Cuman yang paling berkesan itu ketika itu saya di Malaysia itu berkesan. Kenapa berkesan? Satu, ya kan jauh dari keluarga, ya kan artinya keluarga pribadi maupun kawan-kawan kita dari Indonesia itu yang memang sangat-sangat memang pembinaan mental bagi saya. Betul. Di Malaysia. Di Malaysia katanya tuh. Nih, tahu nggak? Apa tuh? Yang gua ambil dari pembahasan tadi nih. Nah, Poinnya tuh bukan soal materi. Bukan, karena tapi Bang Jer ini mencari bukan untuk ya kepingan-kepingan uang, bukan? iya, tapi Betul. karena apa? Apa? Apa coba? Dia ini bayarannya itu kepuasan batin. Wah, betul banget ya. Dia suka nongkrong, ibaratlah dia suka nongkrong berorganisasi. betul. Tapi banyakan juga sekarang yang ngomong nongkrong apa sih, nggak jelas. Tapi nongkrongnya dulu nongkrong bermanfaat ya. Yang maksudnya hal-hal positif gitu kan ya. Oke. Kepuasan batin itu yang Bang Jerry dapat. Jelas. Ya, karena gini, kalau saya orang yang mau terikat. Kalau saya orang yang mau terikat, misal jadwal jam 7, pulang jam 4 jam, itu saya nggak suka. Nggak bisa saya. Tapi sorry, bukan kan salah satu orang sifat anak yang berorganisasi itu tuh ya, itu tadi disiplin, Iya, tepat waktu segala betul. macam. Tapi ternyata ada satu yang menarik nih. Iya. Menarik. Ada satu sifat yang agak memberontak sedikit nih. Iya, artinya gini, terikat waktu. Kalau kita berorganisasi ini kan non gaji lah, Iya. Oke. non gaji, Oke. ya kan? Arti disiplin itu kan gimana kita aktivitas. Oke. Sekarang kalau di perusahaan aktivitas disiplin ya emang ada aturan sistem perusahaan. Oh, dalam sorry berarti saya Iya. tadi Kalau- saya salah tangkap. Berarti memang dalam hal ini belum hanya membedakan antara apa namanya Posisi saja, posisi Betul, tempat kita betul. beraktivitas. kalau orang kerja dengan orang berorganisasi Oh, itu beda. akan beda Beda. Jadi gini, kalau organisasi itu kan kita akan tidak mendapatkan upah, betul. ya kan? Artinya tidak berpatokan dengan waktu yang ditentukan, tidak. Artinya gini, waktu itu kan misalnya, oh ini masuk jam 7 pulang jam 4, enggak. Organisasi kan seperti itu. Bahkan lebih daripada itu, organisasi. Kadang kita dari pagi pulang sampai malam, kadang kita nggak pulang, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, pengembangan A, B, C dan sebagainya. Ya kan itu tadi kita hobi. Gitu. Oke, sedikit karena walau bagaimanapun kita di sini bekerja kejar-kejaran sama waktu nih ya. Iya. Oke, Bang sedikit nih, Abang menyikapi atau kalau dibilang melihat dan menilai organisasi-organisasi yang ada khususnya di Kota Karawang itu sejauh ini mereka memang sudah benar berjalan di koridornya atau bahkan ada beberapa organisasi yang justru memanfaatkan namanya saja untuk kepentingan pribadi atau oknum-oknum tertentu atau seperti apa yang Abang lihat organisasi yang ada di Karawang? Kalau saya bilang ya karena kita juga putra Karawang, ya kan sudah baik organisasi karena gini. Aturan itu semua sama. Aturan sekarang kan sudah menjadi perpu kan. Dari Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan 2013, kemudian dirubah lagi 2017 menjadi Peraturan Perundang-undangan Organisasi Kemasyarakatan. Jelas. Aturan organisasi itu ya satu yang sudah dibuatkan oleh pemerintah pusat. Dan semua harus mengikuti aturan, gitu kan. Dan saya rasa kawan-kawan kita di Karawang ini sudah melakukan aturan itu. Sudah melakukan aturan itu. Jelas. Tapi tidak menutup mata ada juga yang bahasanya melenceng. Itu Kalaupun misalnya tadi pertanyaan ada yang leceng ya itu mau oknum. Oknum yang tidak Karena Oknum saja karena kan organisasi itu ya emang aturannya sudah ditetapkan dan saya rasa kawan-kawan semua itu sudah menjalankan aturannya ya
menjalankan aturan sebuah organisasi. Cuman entah kenapa ini mungkin kalian pernah mendengar atau cuman saya yang mendengar, ada segelintir masyarakat atau orang yang masih menilai negatif terhadap ormas. Betul, ya kan, organisasi kemasyarakatan, bahkan sampai organisasi yang sifatnya religi atau keagamaan pun yang seperti itu pun di sebagian atau di mata sebagian masyarakat masih negatif karena itu tadi hanya karena beberapa oknum dan aktivitas yang dikira kurang baik, akhirnya ormas itu dipandang sebelah mata. Iya, karena kan saya bicara oknum, ya oknum mah banyak. Oknum artinya tidak hanya di organisasi kemasyarakatan saja, di luar pun banyak oknum-oknum itu kan, ya kan, artinya oknum-oknum itu yang tidak menjalankan aturan. Itu betul. Yang tidak menjalankan aturan. Kalau ormasnya baik, karena pemerintah itu tidak akan membuatkan aturan ormas, ya kan, kalau memang tidak baik. Kan begitu? Betul nggak? Pemerintah, ya kan, dalam hal ini pemerintah pusat tidak akan membuatkan sebuah aturan, tidak akan membuatkan sebuah undang-undang terkait organisasi kemasyarakatan, gitu kan, tanpa harus dijalankan dengan baik. Nah, adapun tadi pertanyaannya, ada bahwasannya masyarakat melihat tanda kutip, ya kan, dengan pergerakan kawan-kawan. Ya mungkin karena oknum-oknumnya yang memang tidak menjalankan aturan dengan baik. Nah, ini yang penting. Ini yang bakal nanti kita bahas di episode berikutnya. Ini mohon maaf karena secara tidak langsung ternyata secara tidak langsung masih ada oknum yang bahasanya memanfaatkan organisasi tersebut. Dan kenapa itu bisa terjadi kayaknya? Itu kenapa bisa terjadi? Berarti secara tidak langsung yang patut disalahkan adalah kira-kira siapa yang patut disalahkan? Apakah aturan yang memang tidak diterapkan, ataukah pemimpin yang di dalam organisasi itu yang tidak bisa memimpin bawahannya sehingga terjadi ada oknum-oknum bermasalah itu, atau bahkan ada pola pikir masyarakat yang salah terhadap penilaiannya terhadap organisasi atau bahkan terhadap si oknum-oknum tersebut. Ini penting banget buat nanti kita bahas. Tapi jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Kalau jawab sekarang, saya jawab sekarang. Jangan dulu dong. Dari tadi kan bicara terus tentang organisasi. Lapar ya? Iya, lapar pengen ngomel nih. Aduh. Ini minumnya mana? Ini harusnya buat tamu kita ada minumnya. Boleh tolong kita minum nggak? Makanya tadi ini keren sebenarnya. Makanya kan tadi sedikit saya buka aja sedikit ya. Sedikit aja. Sambil coba dia. Sambil cemil-cemil. Tadi kan pertanyaannya siapa? Dalam hal ini harus seperti apa? Ya. Betul. Ya berarti oknumnya pelakunya, ya kan? Tapi oknum tersebut kan terikat di bawah naungan organisasi sesuatu. Nah, berarti otomatis si organisasi tersebut dia tidak mampu bahasanya menjaga si anggotanya biar tidak salah gitu bergerak atau bahkan melakukan hal-hal yang di luar itu. Sekarang kan gini, kita ini kan manusia, betul, ya kan? Kita manusia dan bukan malaikat, ya kan? Adapun kesalahan itu hal yang wajar, betul. Tinggal dibina kan, dibina masing-masing pemimpin kan, gitu. Adapun kesalahan ya namanya juga manusiawi. Sekarang kalau kita berbicara kesalahan, toh banyak orang juga yang melakukan kesalahan, betul, gitu kan. Nah, kenapa ada kesalahan, ya kan? Yes, itulah pemerintah membuat sebuah aturan supaya apa? Supaya tidak ada oknum-oknum yang terlalu banyak. Nah, makanya itu benar. Jadi bahasanya salah satu kenapa kita harus membahas ini di sini, itu jadi menjadi buat pembelajaran buat masyarakat yang masih awam akan organisasi atau bahkan masih memandang sebelah mata terhadap sebuah organisasi. Itu diluruskan. Orang lagi ngobrol, Anda ngobrol ya. Sebentar, Bang. Kita ini lagi membahas ada jengkolnya loh. Ini apa sih, makanan apa sih, Pi? Itu enak banget ya. Jadi itu adalah jengkol. Widih. Bang Jerry mau nyobain. Ini jengkol. Atau kerupuk jengkol. Ini tuh adalah jajanan dari olahan
yang kearifannya lokal tapi rasanya sensasional. Kearifannya lokal berarti lokal produk rumahan ya. Iya. Dan itu tau gak sih, ini tuh udah 100% halal. Halal. Dan rasanya dijamin enak banget ya. Endolita. Mantap sekali. Mantap banget ya. Pantesan dari tadi kita pembahasan rame-rame Aku tuh bingung. dari kiri kriuk apa ini kan? Silakan Pak. Cuma Enak banget kan? ini sih harusnya jadi challenge buat mereka-mereka yang nggak suka yang jengkol atau pete gitu. Nah. Ternyata jengkol sama pete itu bisa dikemas Enak menjadi tau. sebuah makanan ringan dan emang sih ada aromanya sih masih jengkol ya. Masih. Ya namanya juga jengkol. Tapi rasanya enak. Tapi rasanya enak banget. Dan ini tuh cocok banget. Ini tuh cocok banget untuk jadi snack ataupun jadi kerupuk kita buat makan nih. Buat makan gitu loh. Betul Ya kan? Jadi buat teman-teman semuanya yang mau ngemil-ngemil manja sambil nonton TV di rumah ataupun mau menemani makan malam, makan siang ataupun sarapan kalian, nah bisa menambahkan kerupuk jengkol ini atau jengkol ini. Oke, jengkol, kerupuk jengkol. Iya, olahan dari rumahan, kearifan lokal, namun rasanya sensasional. Lu kalau mau bikin ya briefing dulu dari awal biar gue nggak plong. Oke, Jadi kita lanjut lagi. balapan aja, balapan. Oke. Jadi itu harganya tuh worth it banget. Coba mulut lu. Enggak. Hah? Kita balik lagi ke Bang Jerry. Bang Jerry Kita balik lagi Sagita. ke topik. Bang Jerry Sagita. Ini luar biasa secara pengalaman kita dapat banget ya. Ternyata kalau dibilang seorang Bang Jerry ini tidak langsung jelek menjadi seorang yang seperti ini, tapi melalui proses-proses yang panjang, yang wah, betul, dan pilihannya memang terpaut pada organisasi gitu ya. Dan ini yang ingin kita minta dari Abang adalah, tadi saya bilang tidak semua orang suka organisasi, Betul. apalagi anak-anak zaman now atau anak-anak milenial. Tapi mungkin Abang ada ada pesan ya? Pesan-pesan untuk buat kita anak-anak semua di sini. semuanya, ya. Kenapa sih kita harus cinta berorganisasi? Nah, oke. Ya pesan saya ya kan kepada kawan-kawan semua, khususnya di organisasi ya, organisasi kemasyarakatan maupun itu komunitas ya kan, maupun itu lembaga swadaya masyarakat. Mari bersama-sama kita melakukan pergerakan-pergerakan yang positif, ya kan? Saya yakin kawan-kawan di sana, di luar sana, ya kan, orang-orang keren, ya kan? Orang-orang keren. Saya yakin orang-orang keren, apalagi putra-putra Karawang, ya kan, orang-orang keren, dan tetap bergerak, ya kan, sesuai dengan program-programnya. Baik itu aturan-aturan dari pemerintahnya, baik itu dari aturan organisasi internal sendiri, yang jelas tetap bergerak untuk kepentingan publik masyarakat. Oke. Gue juga Dan sebagai anak milenial. satu Gimana sih? mungkin Bang Jer juga punya pesan buat teman-teman di komunitas atau di organisasi yang masih hitungannya mikro, yang masih stuck di jalannya atau udah di ujung tanduk mau membubarkan diri, itu apa? Wah, kata-kata motivasi. Iya, motivasinya. Kalau pandangan saya, ya kan, kembali ke rekan-rekan yang sudah berjalan, ya kan, kita harus banyak sharing, ya kan, banyak sharing dengan kawan-kawan yang memang sudah pergerakannya sudah benar-benar keren, kan gitu. Harus banyak sharing. Itu tadi banyak silaturahmi, banyak kumpul, bagaimana pergerakan dan sebagainya. Itu sih artinya jangan diam ketika memang organisasinya diam, tidak ada pergerakan, ya sharinglah kepada kawan-kawan yang memang sudah mumpuni melakukan pergerakan itu. Disitulah kita bisa bersama-sama melakukan pergerakan, artinya secara positif untuk kepentingan publik gitu. Oke, terakhir untuk Bang Jerry Sagita. Abang sendiri ada keinginan yang belum sampai detik ini tercapai, khususnya di dalam organisasi. Apa tuh, Bang? Yang belum tercapai apa ya? Belum tercapai itu. Atau ada keinginan apa yang memang menjadi sebuah cita-cita atau pencapaian tertinggi Abang tuh? Contoh Abang ingin
berada di istana mungkin? Atau jadi Karawang 1 kah? Enggak, kalau saya tadi kan, saya sampai kapanpun saya akan tetap berorganisasi, yaitu organisasi kemasyarakatan. Sampai saya tua, sampai saya mengabdi sampai pada saya masyarakat. sudah terpisah di alam dunia ini. Masya Allah. Itu saya udah jadi pada diri saya sendiri sampai kapanpun. Oke. Nggak tahu itu di organisasi A, B, C dan sebagainya, ya kan? Itu aja. Berarti Harapan saya tetap bisa berorganisasi. berarti harapannya beliau terakhir di dalam sebuah organisasi, beliau hidup dengan organisasi, bahkan Dan pada sampai saat pulang itu pun ingin dikenang dalam organisasi itu tadi. organisasi awal. Jadi ini pesan buat kalian semua, baik pemirsa dari Revolusi TV Channel dan juga buat pemirsa dan teman-teman kita nih, sahabat-sahabat kita dari Revolusi Production House. Yang pertama, jangan pernah takut berorganisasi, dan yang kedua, tanpa kalian sadari, kalian hidup dan lahir dari sebuah organisasi yaitu keluarga, dan kalian pun hidup di tengah-tengah organisasi yang luas yaitu Masyarakat sendiri. Lo ada pesan yang lain? Jangan takut untuk memulai sesuatu sih. Jangan Betul. menyerah. Wah. Dan juga jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, Gitu. Iya kan? Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti buat sharing bareng Bang Jerry. Sharing lagi. Jangan pernah sharing bareng Bang Jerry. Kita Bang Jerry. Untuk sekarang kita harus stop dulu nih untuk episode kali ini. Sekali lagi terima kasih atas Terima kasih kehadirannya. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu ke sini. Betul. Dan buat kalian juga, thank you banget bro udah nemenin gua di sini. Oke. Dan yang pasti Gaji, aku mau mengingatkan untuk semua Oke. pemirsa yang ada di rumah, Iya. tetap mematuhi protokol kesehatan ya Penting teman-teman. banget. Penting banget itu kan. Kita masih dalam kondisi atau di suasana betul. pandemi COVID-19 ya. Dengan menerapkan 5M. Yang pertama menjaga Apa tuh? jarak. Yang Oh, kedua, udah. ya kan? Yang Oke. kedua menggunakan masker atau face shield. Aha. Kita nggak pakai karena kita sudah dicek suhu dan Cek segala suhu. macam ya teman-teman ya. Oke, udah aman. Dan yang ke berapa tadi? Tiga. Yang ketiga mengurangi mobilitas atau Aha. jangan berkerumun. Oke. Dan yang keempat, Mhm. keempat kan ya? Iya. Iya. Yang keempat. Oke. Tadi lupa sebenarnya yang pertama itu harus mencuci tangan, harus menggunakan hand betul. sanitizer. Betul. Yang keempat harus menjauhi kerumunan. Yang kelima harus mengurangi mobilitas. Oke. Betul sekali. Kita harus pamit undur dan kita akan kembali lagi masih dalam acara Revolusi Podcast bareng saya Zia Ribin Saya Opi. Saya Riana. dan juga Saya Bang Jerry. Jerry Sagita. Sampai ketemu lagi Sampai di- jumpa. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Revolusi suara untuk Perubahan. Dadah.